Dan nanti ketika teman-teman yang pengen beli rumah nih, bolehlah nanti dicek developernya itu siapa, rekam jejaknya seperti apa, Betul. tanyain juga legalitasnya itu di awal. Jadi kita clear. Oh, oke. Jangan Menanyakan lah ya. Teman-teman BMers, rumah tidak hanya sekedar dinding dan atap, tak sekedar tempat untuk tidur dan istirahat, tapi rumah adalah tempat kita menciptakan memori, menjalin cinta dan tawa bersama orang-orang yang kita sayangi. Saat ini Bank Muamalat telah mengundang perwakilan dari Perumnas, yaitu Perumahan Nasional, untuk mendiskusikan mengenai pembiayaan rumah, terutama tips memilih KPR melalui developer. Nah, perkenalkan narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu Mas Nandi Wardana, selaku Kepala Pemasaran Perumnas Parayasa. Apa kabar Mas Nandi? Baik, always baik Mbak. Oke. Gimana kabarnya? Baik? Baik sekali. Terima kasih ya Mas Nandi sudah hadir meluangkan waktunya untuk bisa datang ke Bank Muamalat hari ini. Sama-sama. Oke, setelah COVID-19 ini tentunya kan perekonomian kita kan terpukul ya, maksudnya berdampak banget nih. Nah, kira-kira kayak misalnya orang-orang yang mau beli rumah itu tuh masih banyak nggak sih Pak Nandi? Oke. Jadi memang kan terkait pandemi, terus kemudian sekarang kan berkembang isu resesi gitu-gitu kan. Jadi kan memang sebenarnya kan kita itu untuk kalangan milenial ya, Mbak ya. Dan itu sih sangat produktif ya sekarang. Jadi mungkin berdampak pun ketika untuk pembelian rumah sebenarnya nggak terlalu berdampak juga. Karena beberapa kami melakukan pameran terkait properti juga masih bagus gitu loh untuk serapannya orang untuk beli properti atau memiliki hunian gitu kan. Dan tentunya kan kita juga sama Bank Muamalat. Jadi kan memang untuk terkait cicilannya kan flat gitu kan. Nah itu juga menjadi salah satu ini sih sebagai solusi untuk rekan-rekan yang ingin beli hunian, beli rumah, itu kan cicilannya itu bisa flat gitu sih. Iya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya masih banyak ya peminat untuk yang membeli rumah walaupun setelah masa pandemi itu sudah kita berdampak lah gitu, tapi ternyata memang banyak orang yang masih berminat untuk membeli rumah-rumah baru ya. Iya masih, karena ya? kan rumah juga bisa untuk investasi kan. Iya, dan itu benar-benar investasi yang real, kita bisa melihat fisiknya, bisa dihuni, bisa dinikmatin, atau bisa kita sewakan sebagai passive income juga sih. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi customer nih, gimana sih biasanya untuk memilih developer itu supaya terhindar dari kayak sesuatu yang nggak diinginkan, misalnya developer yang one prestasi, atau misalnya kayak properti yang udah dipesen nih ternyata nggak dibangun-bangun gitu. Oh, iya. Atau adanya misalnya dari tanah yang dia beli ternyata ada sengketa kayak gitu. Mungkin dari Mas Nandi bisa kasih tips and triknya gitu pemilihan developer. Ya, jadi memang kita kan harus melihat dulu kan latar belakang developernya itu siapa sih gitu. Jadi memang banyak banget tuh perumahan-perumahan yang sekarang berkembang, sekarang dibangun, tapi kan kita juga harus selain melihat rumahnya bagus nih, lingkungannya oke nih, tapi kita juga paling penting lihat dulu backgroundnya developer itu siapa. Rekam jejaknya ya. Ya, rekam jejaknya seperti apa. Terus katakanlah misal kami kan BUMN, Perumnas, jadi memang terkait Perumnas itu untuk legalitasnya tuh kami nomor satu legalitas dulu tuh, Mbak. Kita beresin dulu legalitasnya, oke, clear, baru kami jalan. Kalau Perumnas seperti itu. Dan nanti ketika teman-teman yang pengen beli rumah nih, bolehlah nanti dicek developernya itu siapa, rekam jejaknya seperti apa, tanyain juga legalitasnya itu di awal. Jadi kita clear. Jangan menanyakan lah ya. Menanyakan lah. Jadi kita yang proaktif gitu sih. Takutnya kita sudah terlanjur suka sama rumahnya, ya kan? Tapi di belakang nanti Indiannya tiba-tiba, oh sertifikatnya belum nih, belum jadi nih, belum pecah nih, belum clear nih, itu nanti yang jadi bahan pertimbangan, karena kan itu penting ya sertifikat itu ya, bukti kepemilikan.
Betul. Terus kemudian kalau di kami, kebetulan kan saya di Parahasa, Mbak. Ya. Jadi Parahasa itu memang huniannya itu berprogres bangun. Ya. Jadi apa sih berprogres bangun? Ini kan memang kata-kata baru ya. Jadi kita beli rumah itu memang inden, tapi indennya itu berprogres bangun. Dalam arti ketika kita beli nih sekarang ini ya, saya pengen unit A1 nomor 1 gitu misal. Ternyata di lapangan itu sudah sampai atap, sudah sampai dinding gitu. Jadi memang untuk terkait serah terimanya kami pun tidak terlalu lama gitu sih. Jadi memang hunian inden tapi berprogres bangun. Gitu biasanya tuh kalau serah terimanya tuh waktunya berapa lama, Mas? Untuk BAST-nya atau apanya gitu? Oke. Itu kan sebagai salah satu tips and trick ya, ditanyakan oleh konsumen nih ke developer. Memungkinkan nggak itu sebagai tips and trick? Maksudnya berapa lama sih kita serah terima atau apa gitu? Iya, itu kalau kita sebagai konsumen sebaiknya hal itu ditanyakan sih. Karena kan ketika kita ingin membeli rumah, pasti kan kita punya hitungan finansialnya ya kan. Misal saya sekarang posisinya ngontrak nih, ya kan. Jadi kalau saya beli rumah ini jadinya kapan, kontrakan saya harusnya gimana, atau saya tinggal di apartemen seperti apa nanti untuk kelanjutannya, apakah hanya diperpanjang 6 bulan, 3 bulan terkait finansialnya itu kan biar clear dulu kita di awal ya. Jadi ditanyakan nanti financial planning kita enak, kita mau pindah ke hunian baru pun enak gitu loh Mbak. Jadi memang benar-benar clear di awal, kita juga perhitungannya juga tepat gitu kan. Itu. Terus kalau untuk yang kami yang Parahasa itu kembali lagi seperti yang tadi itu kan. Jadi memang berprogres bangun. Kita beli nih sekarang. Ternyata unit yang kita pilih itu sudah sampai atap. Itu kan paling cuma 2 bulan, 1 bulan selesai sih gitu sih. Gitu sih Mbak. Nah, sebagai developer, bagaimana Perumnas itu tetap komit dan konsisten dalam pembangunan proyek-proyeknya, apalagi dengan bekerja sama dengan Bank Muamalat. Kita kan memang ada 3 proyek ya Mas ya di Jakarta atau Jabodetabek kan memang ada Dramaga, Parahasa, dan satu lagi Driorejo. Nah kebetulan kan Mas Nandi perwakilan dari Parahasa nih. Nah untuk yang tadi aku bilang tetap komit konsisten dalam pembangunan proyek itu seperti apa tuh Mas? Jadi kami di 3 proyek ini terus memberikan inovasi, program-program, promo-promo, join dengan Bank Muamalat juga. Termasuk kami juga jalan di pemasaran juga. Kami kan join promo ya Mbak ya, kita jalan bersama ke perusahaan, jualan bareng itu sih. Terus komitmen kami pun ketika kami delivery order ke konsumen juga, kami selalu memberikan rumah itu tepat waktu ketika serah terima gitu kan. Nah itu sih, itu yang betul-betul kami jaga. Dan komitmen terkait sekitar fasilitas dan itu juga kami selalu perhatikan sih. Jadi hunian itu kan kembali lagi ke nyamanan ya. Yang diobrolin kan pasti akan nyaman nggak sih tinggal di situ gitu. Menghuni di situ nyaman nggak sih, itu nanti kami akan selalu terus berinovasi untuk rekan-rekan yang ingin mengambil hunian di Perumnas itu untuk lebih nyaman, lebih enak, lebih praktis tinggal. Karena kan ada beberapa proyek kami juga yang dekat dengan stasiun tuh, misalnya Parahasa lah, rumah dekat dengan stasiun gitu. Jadi memang mobilitasnya juga kami perhatikan juga dan lebih mudah gitu sih Mbak. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar Perumnas dalam memasarkan unit-unit perumahan yang dibangun? Lebih tantangan yang terbesarnya apa sih? Kalau tantangan terbesar sih, jadi kan memang kalau terkait Parahasa ya, kalau terkait Parahasa tuh memang kami tuh berinovasi. Jadi tren atau pasar itu kan selalu berubah. Jadi memang banyak yang desain-desain baru, terus kemudian konsep hunian baru, baik skala menengah atau skala hunian kota kan. Jadi memang untuk yang Parahasa nih katakanlah, itu tuh kami berinovasi untuk merubah desain. Jadi merubah desain, fasad muka dan secara keseluruhan itu desain kami itu lebih diterima di pasar katakanlah untuk pasar milenial yang seperti apa gitu sih Mbak. Dan tentu juga kami memberikan konsep rumahnya rumah sehat yang dekat dengan moda transportasi. Maksudnya rumah sehat itu apa sih? Jadi setiap ruang itu
mendapatkan sirkulasi udara gitu-gitu kan. Dan kami melihat itu dan sebagai peluang untuk teman-teman milenial, kami akhirnya berinovasi untuk merubah fasad rumah. Nanti bisa dicek ya fasad rumahnya seperti apa, nanti bisa dilihat. Itu nanti itu sebagai bentuk inovasi kami untuk lebih marketable gitu sih Mbak. Jadi desain Perumnas itu nggak yang gitu-gitu aja gitu loh. Kayak kesannya dulu kan memang ini rumah tipe Perum nih kayak seperti ini, tapi sekarang lebih menyesuaikan. Ya mungkin dari sisi desain, dari sisi ya tadi Mas bilang gitu ya, disesuaikan. Nah, apa namanya? Keuntungan nih Mas kalau misalkan nih ada dari customer ke Perumnas gitu, khususnya untuk di Parayasa, jika ada pengajuan KPR gitu melalui bank atau khususnya Bank Muamalat, apakah ada promo tertentu, apakah ada kemudahan tertentu dari customer itu? Iya. Jadi memang kami sekarang ini tuh sedang join dengan Muamalat. Memang ada beberapa program. Yang kita blend ya Mbak ya bersama, itu terkait untuk kemudahan konsumen memiliki hunian di Parayasa. Jadi memang satu itu DP sangat kecil sekali ya. Nah, bisa berapa Mbak? Up to 0%. Up to 0% gitu. Jadi memang DP itu up to 0%. Dan booking fee kami itu hanya di 2 juta rupiah. Jadi memang kami juga masih ada promo booking fee 2 juta dan DP up to 0%. Dan tentunya ini pilihan yang sangat tepat ya dengan Bank Muamalat, karena kan memang terkait kondisi ekonomi itu kan sekarang up down, trennya kan nggak begitu ini ya, selalu dinamis banget ya. Jadi memang kalau kita sudah clear cicilannya di awal, misal katakanlah 1 sampai 10 tahun itu cicilannya berapa dan waktunya kapan, nominalnya berapa, itu kan kita akan lebih enak tuh. Dan apalagi nanti terkait finansial ekonomi kita. Itu kan akan, maksudnya gini, jadi semakin berubah waktu tahun ke tahun, pasti kan kita secara finansial akan naik gitu loh Mbak. Dan itu sih, jadi ketika cicilan kita flat, nanti cicilan itu akan menjadi lebih kecil dibanding dengan finansial dan baik passive income atau active income kita, itu sih. Ya, apalagi rumah itu kan semakin ke depan semakin naik harganya. Apalagi ketika nanti terakhir katakanlah misal saya sudah selesai nyicil selama 10 tahun, harga rumah ternyata kan melambung kan. Dari katakanlah beli di Parayasa 300 juta, 10 tahun kemudian tiba-tiba dijual 1 miliar, kan bisa saja kan. Jadi memang itu sih untuk investasi juga oke. Nah, satu lagi nih Mas. Mas, Pak aja ya. Satu lagi Pak. Kenapa Perumnas menjadikan Bank Muamalat sebagai salah satu partner nih, salah satu bank yang bekerja sama dan untuk memasarkan proyek-proyek Perumnas nih? Oke, jadi kenapa sih kita milih Bank Muamalat? Menjadi salah satu, akhirnya menjadi salah satu bank yang bekerja sama. Ya, jadi memang ada tipe-tipe konsumen yang betul-betul dia itu sukanya syariah. Ya, dan itu memang sudah keyakinan dia untuk mengambil pembiayaan pembiayaan itu secara syariah gitu loh. Jadi Muamalat tentu menjadi pilihan kami karena memang di situ ada pembiayaan yang secara syariah, murni syariah dan murni syariah. Jadi memang ada benar-benar konsumen itu saklek Mbak. Saya nggak mau bank-bank yang seperti itu, saya maunya yang pembiayaan secara syariah. Itu pasti kami arahkan ke Bank Muamalat. Itu jadi sebagai pilihan juga ke konsumen kami untuk keberagaman pembiayaan, dan tentunya salah satunya yang saat ini benar-benar jalan dengan kami, baik secara promosinya kita join bareng ataupun program-programnya, itu memang Bank Muamalat sih. Jadi memang memberikan banyak kemudahan, dan sesuai dengan tagline kami, kita kan kaum gercep gitu loh, gerak cepat karena kan dekat dengan stasiun KRL kan. Dan Bank Muamalat juga gercep sih untuk terkait pembiayaannya. Terima kasih Pak Nandi atas waktu dan kehadirannya, sudah menyempatkan diri hadir di podcast Bank Muamalat Indonesia hari ini.
Baik, terima kasih Mbak Duti. Harapannya nanti Perumnas dan Muamalat nanti lebih match lagi terkait join promonya. Kita Amin, kemas amin. bareng-bareng ya Mbak ya. Amin. Dan kita selalu memberikan kemudahan untuk konsumen kita memiliki hunian. Amin. Terima kasih, Terima kasih banyak. Pak Nandi. Terima kasih. Jika BMS ingin mengajukan KPR untuk membeli perumahan ataupun developer di Perumnas melalui Bank Muamalat, bisa dapat menghubungi kantor cabang Bank Muamalat terdekat, DM ke Instagram Bank Muamalat, BMS akan dihubungi marketing melalui salam muamalat di 1500016 dan melalui official WhatsApp Bank Muamalat di 0812 8065 1800.